Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita ada servisan Samsung A50 ya teman-teman. Ya kelihatannya masih bagus banget ya. Cuman dia nggak bisa disentuh-sentuh teman-teman. Jadi ini kronologinya, jadi yang dari yang punyanya ini katanya lagi nelpon, tiba-tiba dia nggak bisa disentuh teman-teman. Cuman pas saya bilang yang punya Pak, ini di kameranya kok ada embunnya, saya tuh gitu. Ternyata pas lihat nih saya buka, masya Allah, ini ada airnya teman-teman. Lihat parah banget ya. Ini kita lap dulu pakai tisu ya. Jadi alhasil seperti ini teman-teman. Kalau misalkan dari yang punyanya itu nggak terus terang, kalau misalkan ini kena air, yes, untung-untungnya kita menyadari dulu gitu teman-teman. Jadi langsung bisa kasih pertolongan pertama ya pada HP kecemplung. Oke, langsung kita buka aja ya. Jadi buat semua tipe HP, aduh agak serak-serak becek ini. Buat semua tipe HP, kalau misalkan dia dalam keadaan terkena air atau ya bisa dibilang nyebur lah ya. Ya diusahakan sih, saran dari kita buru-buru datang ke tukang servis ya. Ya bukannya mencari pundi-pundi ya. Cuman emang alangkah baiknya dibawa ke tukang servis karena biar langsung dikeringin teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masih menggunakan metode lama, masukkan ke beras, itu tolong metode zaman legend jangan digunakan kembali ya. Karena ya oke, beras bisa menyerap air, cuman kan hanya luarnya aja teman-teman. Sedangkan yang di dalam mesinnya tetap aja basah kan. Nah, jadi alhasil harus dibawa ke tukang servis biar mereka buka, kemudian mereka bisa mengeringkan mesinnya yang terkena air terlebih dahulu. Ya, syukur-syukur sih kalau udah dibongkar normal ya, nggak ada short kemana-mana gitu. Karena kan ya ini dalam keadaan hidup dan udah dicas pula sama yang punyanya. Jadi kita agak wanti-wanti jadinya gitu. Apa gini masih nyala ya? Ya moga-moga masih bagus ya. Jadi paling nanti kita buka semua. Nih fleksibel baterai, fleksibel cas, sama fleksibel LCD-nya kita bongkar semua. Sama mesin-mesinnya. Nanti kita blower atau kita panaskan ya dengan menggunakan blower. Nah, jadi buat panasnya sendiri untuk manasin mesin ini ya kira-kira sekitar 2 atau 2,5 teman-teman ya. Terus buat anginnya jangan digede-gede, cukup di 1,5 aja. Nah, ini ada bekas ini teman-teman ya. Ada kelihatan bekas kena air banget ini. Jadi ntar kita bersihin juga pakai thinner teman-teman. Oke, ini kita copot dulu papan casnya. Nah, udah copot, baru kita eksekusi teman-teman. Yuk, kita blower. Oke teman-teman, ini Udah selesai bersihin ya. teman-teman ya. Nah, kita agak skip Ini udah sedikit kita karena bersihin ya, blowernya ayamnya ada di pakai atas, blower kita dan udah kerjain di dikeringin bawah juga. teman-teman ya. Jadi nggak tahu ntar kita coba aja ya. Ini Apakah udah mesinnya kita masih hidup apa enggak. Karena panasin, kalau dari udah kita penampakan blower sebelumnya kan semua, LCD-nya doang ya. udah kita Dia nggak bisa keringkan disentuh. Dan kalau yang ori si seharusnya dia oke gitu kan awalnya. mesinnya Ternyata sama dia bekas LCD-nya. air. Jadi sudah dipastikan Kita LCD-nya juga akan kena gitu. coba Ini kembali coba nih kita ya. tes Kalau tadi ya. udah kita Udah kita keringkan bisa apa enggak LCD-nya? rapihin Ya dari sisa airnya. mudah-mudahan sih Mau bisa kita coba sih lagi ya. nih LCD-nya masih bagus apa Tapi enggak. Kalau kita enggak, agak ya mau pesimis nggak mau harus soalnya diganti LCD berarti. si Tapi LCD-nya dengan ini ketentuan kita juga nggak tahu depannya ya kalau agak kena ada air retakan nanti ada teman-teman. kemungkinan di yang lain kena Cuman kita bangsa coba aja, kita pasang dulu antenanya. kan langsung paruh. Kemudian baru kita pasangkan fleksibel LCD-nya ya. Oke, yang lainnya biarin dulu aja, nggak usah kita pasang. Kemudian kita pasangkan penutup belakangnya karena on off-nya agak ribet kalau nggak dipasangin teman-teman. Oke, kita nyalakan mesinnya. Oke, masih masuk ke tampilan Samsung Galaxy A50 ya. Nah, kita coba tunggu beberapa saat sampai bootingnya selesai. Nah, di booting awal ini biasanya
paling lama untuk di semua tipe HP itu kurang lebih sampai 7 menitan bisa teman-teman. Jadi jangan kaget kalau misalkan kok stuck di logo ya gitu. Jangan buru-buru kita eksekusi di software karena booting awalnya memang lama, bisa sampai 7 menitan. Nah, ini udah masuk ke logo Samsung ya. Tadi masuk ke Samsung A50, sekarang udah masuk ke logo Samsung. Yang tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, oke. Nah, ini udah masuk ke tampilannya. Untuk ketampilan menu cuman tetap nggak bisa disentuh teman-teman ya. Dan dia agak kriap-kriap juga gitu. Agak kedip-kedip juga. Alhasil LCD-nya pun ini harus dieksekusi teman-teman. Dan kita udah ngobrol juga sama usernya kalau mentok-mentoknya di LCD bagaimana gitu. Kalau mau diganti kita langsung eksekusi aja. Cuman kalau enggak ya sudah. Tapi karena dari usernya minta diganti, oke kita langsung garap aja teman-teman ya buat ganti LCD. Nah, ini kita fleksibelnya kita copot dulu. Dia sama seperti Samsung A20 ya. Jadi hanya di bawah doang. Nanti kita tinggal sambungkan pakai fleksibelnya ke papan casnya ya, ke papan boardnya ya. Ini kita pakai bantuan cutter buat ngebuka LCD-nya. Nah, udah kira-kira masuk sedikit baru kita congkel teman-teman. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau buka bongkar LCD cuman nggak punya blower atau pemanas ya, bisa menggunakan hair dryer, bisa menggunakan setrikaan ya kalau mau barbar sedikit. Cuman kalau misalkan nggak mau repot ya bisa sama seperti ini ya, tekniknya kayak ya yang saya lakukan. Jadi tinggal cari cutter, kemudian kita colok sedikit belakangnya ya atau atasnya sesuai dimana fleksibelnya ya biar lebih enak. Nah, baru kita congkel teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi enak untuk pengerjaannya karena rata-rata untuk di semua tipe HP kecuali Samsung nih ya, itu hanya sampingnya aja yang dilem. Apalagi tipe Oppo dan Vivo itu lebih mudah banget teman-teman lemnya itu. Nah, kalau di Samsung itu tengah-tengahnya dilem teman-teman. Jadi ada agak ribet kayak gini ya, harus perlu bantuan thinner. Ini kita bongkar dulu. Nah, si LCD-nya. Nah, buat pemisahnya dapat dari mana, Om? Nah, pemisahnya ini saya menggunakan bekas tempered glass full cover teman-teman. Jadi dia lumayan agak tebal, agak keras juga tipis. Jadi kita pakainya itu. Atau bisa juga teman-teman pakai bekas tablet ya. Nah, bekas touchscreen tablet itu sama tipis juga tebal teman-teman. Jadi oke lah buat ganti LCD ya, buat ngebongkar LCD kayak gini. Ini agak ribet juga ya, agak kencang. Jadi kita bongkarnya lumayan juga sampai hancur gini LCD-nya. Oke, pelan-pelan. Karena fleksibelnya dia di bawah ya. Jadi kalau teman-teman yang misalkan LCD-nya masih bagus ya bisa hati-hati. Nah, oke udah kita buka, kemudian kita bersihkan samping-sampingnya. Bisa menggunakan pinset atau bisa juga menggunakan cutter teman-teman. Pokoknya sebisa mungkin di sampingnya ini rapih ya, bersih. Ini udah kita percepat ya karena lumayan lama juga buat pembersihannya. Kemudian kita kasih lem teman-teman. Nah, buat lem yang digunakan karena dia hitam LCD-nya. Jadi kita pakai hitam juga ya. Jangan pakai yang putih, nanti kontras kelihatannya. Oke, kita kasih samping-sampingnya aja. Tengahnya nggak usah kita kasih ya. Karena buat memudahkan nanti takutnya ada kendala lagi, entah dia ada retur ya atau klaim garansi atau bisa juga pecah LCD lagi
memudahkan kita buat membongkarnya teman-teman. Oke, tinggal kita buka. Nah, ini LCD yang baru teman-teman. Ini LCD yang ori. Nah, buat di Samsung A50, perbedaan LCD Samsung ori dan Samsung yang KW itu perbedaannya terletak di fingerprint teman-teman. Nah, bisa kita lihat di bawahnya itu ada bolong tengahnya ya. Tengah-tengahnya ada buletan. Nah, itu buat fingerprintnya teman-teman. Jadi kalau di Samsung A50 itu kan fingerprintnya di depan. Nah, kalau yang KW itu dia nggak ada fingerprintnya teman-teman. Jadi alhasil kalau dipasang LCD yang KW, si fingerprintnya ini jadi nggak berfungsi. Padahal perbedaan harganya tuh nggak terlalu tinggi sih. Jadi bedanya ya kisaran 100 sampai 200-an lah. Bedanya LCD yang ori sama yang KW ya. Jadi saran dari kita mendingan diganti LCD yang ori sekalian. Kualitasnya oke. Terus dari segi warnanya juga bagus. Dan yang pastinya presisi teman-teman ya. Karena kalau dari LCD yang KW agak kurang presisi. Nah, ini kita kasih lakban aja ya buat nempelinnya. Karena pengalaman dari kita, kalau kita ngerapetinnya ya biar karet lemnya ini nempel. Dulu kita pakainya karet. Cuman alhasil banyak yang ngeblank teman-teman. Karena kualitas LCD zaman now ya saya nggak bisa bilang jelek ya. Ya cuman seperti itu teman-teman. Alhasil ya kita pakai lakban. Ini metode ganti LCD 2021. Oke, setelah kita lakban kita tunggu kurang lebih sekitar setengah jam. Nah, ini udah kita tunggu ya, kita keringkan selama setengah jam ya kurang lebih. Ya semakin lama semakin baik teman-teman. Karena lemnya kalau nggak salah biasanya kering fullnya itu kisaran 1 jaman ya. Nanti setelah 1 jam boleh tuh baru dikasih anti goresnya atau tempered glassnya. Ini kita buka dulu lakbannya. Nah, tinggal kita buka semuanya ya. Lakban yang tadi kita tempelin buat ngerapetin LCD-nya. Aduh, ini masih serak teman-teman. Biasa masih pagi, belum dikopian. Nah, kita buka semuanya. Nanti kalau udah kita buka semuanya, baru kita pasang kembali mesin dan juga papan casnya. Nanti kita coba LCD-nya yang udah kita ganti oke apa enggak nih teman-teman. Yang kita udah rapi ya kira-kira ya. Nah, tinggal kita ini LCD bawahnya kudu ngadep ke depan teman-teman ya. Oke. Ya kurang lebih seperti inilah. Nah, baru kita pasang mesinnya. Oke, ini ada baterai nempel, ada baterai, ada baut nempel. Oke, kita pasang konektor baterainya, terus konektor LCD-nya. Nah, kita pasang penutup belakangnya ya. Atau bisa juga sebenarnya nih, kita tempelkan jalur ke situ ya. Cuma kan agak ribet, sedikit males kita ini. Ya, kita pasangkan aja penutup belakangnya, kemudian kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bisa lu. Yuk, kita tunggu sampai kurang lebih 7 menit ya. Sampai bootingannya selesai ini. Oke, mau udah masuk ke logo Samsung. Tinggal masuk ke menu. Yo masuk ke menu. Mantap jiwa mantul. Nah, jadi fix ya. Ini LCD-nya yang rusak teman-teman ya. Udah kita ganti, mantap ini. Kualitasnya juga kalau yang ori mah beda ya. Oke. Ya, mungkin seperti itu teman-teman ya. Buka semua kasus tipe HP yang kerusakannya kena air. Jadi kita harus cek satu persatu ya. Syukur-syukur sih langsung dibawa ke
ke tukang servis, jadi kita lebih cepat menanganinya ya. Oke, mungkin sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita. Jangan lupa like and subscribe, dan buat teman-teman yang mau buka konter, silahkan hubungi nomor di bawah ini dan kita bakal kasih harga terbaik buat teman-teman sekalian, dan pastinya kita bisa COD seluruh Indonesia. Oke, terima kasih.